Oke, untuk minggu kelima kita akan bahas hal yang terkait dengan konten atau biasanya disebut dengan pervasive content. Lalu seperti apa pengelolaannya, juga seperti apa apabila dirangkai menjadi sebuah integrasi sistem yang kita sebut dengan DIS, Digital Interactive System atau Service. Nah, pasti teman-teman sudah pernah lihat seperti apa kontennya, atau kita pasti sudah familiar sekali dengan istilah konten. Tapi sebenarnya konten itu apa sih gitu? Apa yang dimaksud dengan konten? Banyak istilah saat ini yang muncul, konten kreator, content creations, itu berasal dari kata konten. Konten sendiri bisa kita katakan sebagai sebuah kumpulan informasi dari berbagai bentuk. Bisa berupa teks, tulisan, grafik, audio, atau video. Di mana informasi yang satu bentuk tersebut merupakan hal paling penting dalam bisnis online atau bisnis internet. Dan konten ini juga merupakan aspek dasar atau fundamental yang utama dari sebuah bisnis di dunia maya. Jadi kalau mau berbisnis di dunia maya atau bisnis online, kita harus paham tentang teori konten dan apa itu konten serta bagaimana mengelolanya. Baik itu dari sisi kita sebagai produsen ataupun itu untuk tujuan dari konsumen. Jadi saya beberapa hari yang lalu sempat mengikuti tips tentang monetisasi dan content creation dari beberapa pengusaha ya, yang dalam waktu 4 sampai 5 bulan itu dia punya target untuk bisa mendapatkan follower di atas 200.000. Nah, di sini dia memberikan sebuah tips sederhana, kita harus paham apa yang akan kita tuju dalam bisnis kita. Kita harus punya tema yang tajam dan kita sudah tahu apa keunggulan kompetitif dari bisnis kita. Setelah itu baru kita ramu seperti apa yang konsumen kita sasar atau kita tuju. Lalu kita buat dalam bentuk video, audio, dalam bentuk konten tadi ya. Nah, dari sini kita harus paham bagaimana kita mengelolanya. Setelah konsumen nanti tertarik, melihat, memberikan like misal, atau dia save, atau dia memberikan share kembali, di situ tidak selesai. Justru pekerjaan dimulai setelah itu, ketika konsumen sudah melirik kita, melihat konten kita, justru di situ ada sebuah step di mana kita harus mengelola konsumen. Kita harus pelihara mereka, kita harus kembali ingatkan mereka bahwa di jam tertentu ada flash sale, di jam tertentu ada diskon-diskon yang mungkin bisa didapatkan untuk 20 pembeli pertama, bahkan sampai setelah mereka sudah melakukan purchasing atau membeli produk, bahkan konten itu pun masih kita lakukan ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pervasif. Dan di mana pervasif sendiri itu merupakan sebuah komponen dalam konten atau komponen informasi tadi yang bisa kita gunakan berulang kali. Kita bisa gunakan untuk kegiatan tujuan tertentu. Tapi kita harus tahu untuk siapa informasi ini, diberikan kemana, channel apa saja, lalu jam berapa, dan ini fokusnya mau ngapain. Nah, seperti itu kira-kira yang dimaksud dengan pervasive content. Tapi sebelumnya kita juga harus paham bahwa konten itu ada dua jenis yang mendasari konten ya. Yang pertama kita sebut dengan statis, yang kedua disebut dengan dinamis. Contoh konten statis itu yang hanya berupa grafik dua dimensi, atau bahkan hanya berupa video dari rangkaian gambar yang kita buat dalam frame, itu statis. Jadi yang kita olah, kita kreasikan, kita edit, lalu kita buat sebuah videografisnya. Itu disebut dengan statis. Sedangkan yang dinamis, itu seperti video dari live kamera, atau bahkan footage, atau bahkan mungkin yang kalian sering lihat prank, atau mungkin video yang ditanya di tengah jalan terus ada jawaban kita edit, itu bisa masuk ke dalam video yang dinamis atau konten dinamis. Atau bahkan peta cuaca saat ini, atau yang sedang real time terjadi terkait dengan kurs,
mata uang di masa mendatang. Nah, sesuatu yang masih ada durasi berlangsung itu disebut dengan dinamis konten, ya. Baik itu dinamis maupun statis, kita bisa gunakan dalam maksud untuk memberikan informasi konsumen yang kita tuju. Nah, sekarang dalam perkembangannya nih, di bisnis online, ketika kita menggunakan pervasive content ini, kita nanti memfokuskan akan memproduksi apa, jasa yang seperti apa, yang itu unik untuk kebutuhan setiap konsumen atau individu. Nah, bagaimana kita menciptakan dan menyebarkan konten-konten yang spesifik, itu diperlukan sebuah rangkaian aktivitas, teman-teman ya. Diperlukan sebuah rantai nilai atau kita biasanya bilang pervasive content value, gitu ya. Kita perlu sebuah proses bagaimana bisa menciptakan sebuah konten yang baik, karena mungkin nanti teman-teman mencoba berpraktek membuat konten. Nanti teman-teman bisa menyiapkan sebuah produk atau mungkin jasa, lalu ingin memberikan edukasi atau mengingatkan atau memperkenalkan sebuah produk. Nah, di sini kita harus tahu tujuannya apa ketika kita membuat konten. Nah, ini perlu ada yang disebut dengan rangkaian sebuah proses pembuatan konten yang disebut dengan rantai nilai atau pervasive content value chain. Nah, di sini siapa yang punya andil besar dalam proses pembuatan konten? Kalau yang teman-teman lihat saat ini pasti yang sudah jadi ya. Misalnya kalian main ke Brilionet gitu, follow Instagramnya Brilionet. Kalian pasti nanti jam 12 siang sudah lihat ada update-annya yang mungkin isinya, mmm yang bercanda gitu. Lalu nanti yang malam itu terkait zodiak atau yang sore terkait dengan tips tentang relationship. Nah, yang kita lihat rata-rata sudah bentukan jadi, teman-teman. Jarang yang kita memahami sampai sebuah proses kenapa akhirnya bisa ada konten dengan kategori berbeda di jam berbeda. Karena pasti mereka sudah melakukan sebuah riset dan memanage dengan baik. Nah, bisa jadi seperti itu ketika mereka posting itu sudah melalui tahapan-tahapan. Nah, di sini ada 3 pihak yang berkaitan dengan pembuatan konten. Pertama, konten provider. Lalu yang kedua ada service provider, yang ketiga ada konten consumer. Yang konten provider di sini merupakan kumpulan perusahaan yang bertugas menciptakan sebuah konten atau beberapa konten di mana asalnya itu dari pengolahan data yang mentah. Jadi konten provider ini bisa jadi kita bilang pengepul data ya. Bahkan kita punya beberapa divisi di situ tugasnya adalah riset. Jadi apa yang disukai oleh konsumen di jam 12 siang, di jeda istirahat kerja, apa yang disukai konsumen di jam pulang kerja, apa yang disukai konsumen di jam mau istirahat, mulai masuk ke dalam kamar ya. Biasanya jam 9 kan pada istirahat untuk tidur itu banyak yang membuka handphone dulu. Nah, di sini sudah ada tim riset. Oh, ternyata di jam 9 itu tips tentang yang ringan-ringan. Oh, di jam 12 terkait tips tentang kuliner dan sebagainya. Nah, di situ dikumpulkan dalam sebuah database atau data mentah yang bertugas untuk nanti akhirnya diolah kembali menjadi sebuah postingan yang menarik. Nah, di sini tugas content provider. Lalu tugas service provider, ketika sudah dikumpul data olah mentah tadi, biasanya akan diciptakan infrastruktur atau service provider ini bertugas dia menyediakan sarana untuk mendistribusikan konten. Jadi ketika sudah jadi yang hasil olahan tadi postingan, dia nanti yang akan memposting di mana yang tepat. Misalnya kita posting melalui Twitter, lalu kita posting di Facebook, kita posting di TikTok misalnya. Jadi dia yang punya tugas untuk mendistribusikan yang sudah diolah, konten yang sudah diolah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya ini tugas dari salah satu job ya di digital marketing ya, konten kreator. Nah, selain itu dia juga harus tahu timing yang tepat untuk beberapa digital marketing atau sosial media marketing yang pas. Mungkin nanti Anda bisa tanyakan ya untuk di mata kuliah digital marketing di sini setidaknya ada tentang service provider karena tugasnya adalah mengalirkan atau mendistribusikan konten dari satu tempat ke tempat lainnya. Misal di jam 12
yang pas saat ini Instagram dulu tentang tips kuliner ya, tentang info-info kuliner. Lalu nanti di jam 9 malam kita kontennya sebar di Twitter, misal seperti itu. Nanti kita sebar lagi di Facebook jam 3 sore. Nah, dengan isi yang hampir mirip ya, dengan tujuan yang hampir mirip, tapi mungkin agak sedikit berbeda kata-katanya, mungkin gambarnya juga berbeda, tetapi tujuannya mirip, yaitu mengingatkan, membuat relaksasi, dan sebagainya. Tapi masih ada kaitannya dengan produk tertentu. Nah, ini tugas dari service provider ya. Dari kumpulan perusahaan yang menyediakan infrastruktur untuk mengalirkan mendistribusikan konten. Biasanya kita katakan sebagai sosial media marketing-nya, itu service provider. Jadi yang kita sebut Instagram dan sebagainya itu adalah service provider. Lalu ada yang terakhir, pihak yang terkait dengan proses pembuatan konten adalah konten consumer itu sendiri. Nah, di sini dia merupakan end user atau pengguna dari postingan yang kita buat ya. Kalau misal kita adalah seorang content provider ya. Jadi di sini ada individu, komunitas, bahkan institusi yang kita bilang perusahaan, di mana dia yang sangat membutuhkan konten tersebut. Baik nanti dipakainya untuk langsung dasar pembuatan produknya, atau bahkan untuk jasa-jasa yang baru. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan sebuah proses pembuatan konten secara sederhana. Tapi kalau kita ingin lihat secara mendetail, sebenarnya pembuatan konten itu tidak sesederhana itu ya teman-teman. Bahkan ada yang di TikTok itu kita bisa lihat sebuah proses ya. Untuk bisa mendapatkan ide itu butuh riset yang lumayan. Dari sebuah riset sendiri kita harus melalui sebuah tahap yang disebut dengan konfirmasi. Apakah benar ini data kenyataan yang memang ada di konsumen perempuan, ada di konsumen anak-anak, anak muda, untuk yang setengah bayar. Jadi di situ melalui sebuah proses yang tidak hanya 1-2 kali langsung take menjadi sebuah hal yang bisa diposting. Jadi di sini ada rangkaian proses mendetail atau kita sebut value chain, di mana value chain ini artinya dari sebuah data mentah kita bisa sajikan postingan yang punya nilai tertentu di mata konsumen. Di mana value chain ini dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkaitan dengan aspek penciptaan dan penyebaran pervasif konten. Jadi dari 3 pihak ini dia melakukan tugas gitu. Dari content provider punya tugas tertentu tahapannya. Dari service provider punya tahapan sendiri. Mari kita bedah seperti apa sih tahapannya. Nah, di sini kita lihat dari 3 pihak ini dia punya tugas sendiri-sendiri ya, teman-teman. Dari content provider sendiri yang dimana dia bertugas mengumpulkan data-data mentah. Di sini dia punya fungsi, satu dia mengkreasi, lalu dia mengagregat, di mana membentuk konteks yang baik ya, saling menggabungkan atau harus coherence. Jadi tulisannya harus punya filosofi dengan tujuan tertentu, fontnya harus oke, dan harus sinkron atau bahkan balance dan harmonisasi yang apik dengan background warnanya, dengan video moving-nya, itu disebut dengan aggregate gitu ya. Sedangkan create itu hal pertama yang harus diciptakan. Bahan dasarnya dari data struktur. Bisa saja misal dari gambar kita dapat foto di jalan. Dari misal kita lagi hunting foto ya, ada beberapa fotografer. Biasanya kalau kita meng-hire fotografer itu kerjanya nanti di bagian content provider. Karena dia yang mensupport data mentah untuk membuat bahan konten ya, bahan dari postingan. Lalu bagaimana dia membuat sebuah teks, itu tugasnya copywriter. Nanti ada sebuah video dan audio yang harus disatukan dari gambar yang sudah kita temukan. Kita berikan sebuah background, itu tugas videographer ya, dan sound engineer. Nah, di sini banyak sekali yang terlibat pihak-pihaknya. Jadi disinilah bisnis online yang sesungguhnya. Dari membuat sebuah postingan, di situ banyak sekali pihak yang terlibat. Itu ya. Kalau misal masih sederhana, Bu, masih belum punya orang-orang ahli di bidang tertentu, kita misal mau bikin konten, tetapi untuk bisa kreasi, saya baru punya saya sendiri dan 1 orang teman. Itu apakah saya harus hire seorang videographer dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Ketika nanti sudah sampai ke arah yang massal production, itu perlu dipikirkan sampai ke skala itu. Tetapi ketika baru awal memulai, sebaiknya kita pikirkan skala yang lebih kecil, sederhana terlebih dahulu. Tidak perlu idealisme yang paling puncak. Yang penting kita
punya sasaran itu tercapai sebagai konsumen yang ingin kita garap. Gitu ya. Lalu untuk creation di sini atau create, kita harus punya standar dari berbagai peralatan sarana yang akan kita gunakan untuk membuat postingan. Misal ada komputer dengan spek tertentu, kita menggunakan Adobe misal, lalu kita menggunakan beberapa aplikasi tertentu untuk editing, juga sistem informasi yang harus pas, bahkan multimedia tertentu ya. Nah, di sini kita mulai memikirkan spek-spek tentang sarana yang kita gunakan untuk sebuah editing. Nah, konten dan komponennya ini memang diciptakan di format tertentu pada akhirnya, apakah JPG, atau BMP, atau bahkan TIF atau GIF. Itu bagian dari content provider punya tugas atau mengkreasikan, create. Lalu setelah dia mengkreasikan, membentuk dan menciptakan sebuah postingan atau konten, dia harus bisa mengagregate, di mana setiap konten, semisal jam 12 tentang tips bekerja, jam 3 tentang tips relaksasi ya postingannya misal di Instagram, lalu yang di jam 4 kita tips tentang info kuliner untuk mau makan malam di mana hari ini misal, atau ini sudah hari Jumat, tipsnya adalah tentang tempat-tempat yang asik untuk bisa bersama dengan gebetan gitu ya, untuk menghabiskan waktu weekend. Itu kan di timing yang sudah ditentukan itu memiliki keterkaitan, kurang lebih seperti itu kira-kira yang dimaksud dengan agregat. Nah, di sini tugas dari agregat adalah menggabungkan jenis konten sesuai dengan kebutuhan ya, teman-teman. Jadi ada ya bisnis media massa, misal surat kabar, atau apa aja deh yang terkait dengan informasi ya. Sekarang kan yang namanya koran sudah going digital. Bahkan untuk beberapa informasi itu sangat cepat sekali datangnya, bahkan tidak harus menunggu besok untuk dapat sebuah konten yang baru ya. Untuk dapat sebuah oplah baru nggak harus besok pagi, bisa dalam waktu hitungan detik, bahkan hitungan menit ya. Nah, di sini surat kabar misal sebagai bisnis online-nya, yang dimana konten tulisannya digabungkan itu dengan gambar, ada informasi dari gambar. Nah, di bisnis hiburan juga, itu juga misalnya konten video, itu harus ada suara yang pas, background-nya juga harus sesuai dengan tema, dan ada teksnya, misal kita lagi memberikan tips akhir pekan bersama keluarga, misalnya camp atau camping di tepi danau, atau camping di tepi sungai, di mana di situ banyak keluarga lain juga camping, area jadi camping ground. Nah, di sini kan otomatis kita harus bisa menyajikan video yang pas, suara background yang oke, dengan foto yang oke juga, dengan informasi yang pas. Jangan sampai keliru. Kadang kan pasti kalian pernah melihat postingan kok kurang pas ya. Misal infonya tentang apa, tetapi suaranya kok kurang pas, lagunya itu-itu aja. Misal lagunya yang sudah standar saat ini lagi viral misalnya gitu ya. Atau lagunya lagu sedih mulu. Nah, sebenarnya kalau untuk bisnis itu punya penilaian yang khusus atau prosesnya khusus, bahkan tidak menggunakan background-background yang sudah ada saat ini gitu ya, disesuaikan dengan tujuan dan juga tulisan dan video. Misalnya kalau gambar harus dengan tulisan, tulisan dengan font ini harus bagaimana. Nah, nanti ada proses disebut dengan konfirmasi di bagian content provider. Nanti tugas content writer itu dia buat konsep dulu, setelah itu draftnya harus diberikan ke supervisor. Ketika supervisornya mencoret gitu ya, ini kurang pas warna ini, saya nggak setuju, ini nggak oke. Nanti dia harus buat ulang. Baru draft. Nanti setelah disetujui oleh supervisor bagian konten, baru nanti dibuat ke bagian produksi, di bagian kreasi. Itu ya, itu baru draftnya. Setelah itu dicek agregatnya dan juga dipublish yang paling akhir dari tugas dari content provider, di mana setelah diciptakan dan digabungkan, setelah kita konsep, lalu kita pilihkan mana yang pas untuk gambar, suara, dan tulisan yang bisa menciptakan sebuah harmonisasi tujuan yang ingin dicapai, baru kita publikasikan. Nah, kita publikasikan supaya masyarakat ini juga paham apa isi dari kontennya. Nah, cara yang paling mudah itu biasanya kita buat list atau konten list ya. Lalu komponennya apa aja.
Bahkan kita punya kalender konten, teman-teman, kalau memang tugasnya adalah seorang konten kreator. Misalnya di hari ini kita tentang tips, hari ini tentang kisi-kisi, ini tentang zodiak, oh yang besok tentang video yang lucu-lucu, oh yang ini tentang bercanda. Jadi setiap hari itu punya konten yang berbeda, punya istilahnya kategori apa yang disajikan itu berbeda. Kurang lebih seperti itu untuk terkait tugas dari content provider, di mana dia harus menciptakan, menggabungkan, dan dia harus mendistribusikan atau memberikan informasi ke khalayak. Bagaimana dengan service provider? Di sini tugas service provider itu ada distribusi, ada hosting, dia yang menciptakan rumah untuk proses dan menginformasikan channel-channel mana aja, dia yang menciptakan sebuah wadah ya. Ada 4, 1 kita distribusi, 2 hosting, 3 traffic management, yang keempat kita performance monitoring. Ini tugas dari service provider. Ketika mendistribusikan di sini contohnya website aja deh paling gampang. Nah, di sini biasanya website sebagai sarana one look point atau poin utama untuk mempublikasikan info atau postingan tadi mengenai keberadaan sebuah konten ya. Paling mudah memang website, tapi kadang harganya juga lumayan untuk bisa bikin hosting. Nanti kita lihat ya seperti apa sih isi dari hosting itu sendiri, komponennya apa aja. Nah, di distribusi ini untuk bisa sampai ke pihak tertentu, harus ada pihak yang mengambil atau mereplikasi istilahnya, atau mendistribusikan. Di sini fungsi pertama dari si service provider gitu ya. Ibarat kita udah jadi nih, kita harus posting kemana, itu tugas dari service provider untuk bisa memposting atau memfasilitasi hasil dari postingan itu yang sudah diolah oleh bagian yang disebut content provider sebelumnya ya. Nah, lalu di hosting ini sebagai rumah isi dari beragam konten. Isinya file-file digital yang memang harus disimpan di sebuah server. Jadi memang kalau sudah punya bisnis online harus memikirkan hosting. Jadi harus memikirkan web store, harus memikirkan sosial media mana sebagai tombak utama untuk saya berjualan. Nah, di sini tugas sebagai service provider dimainkan teman-teman, yaitu menyediakan tempat untuk bagaimana kita menyajikan postingan yang rutin nantinya. Nah, tentu saja ini sangat bergantung ya besaran dari file konten terkait. Bu, saya ingin menyajikan gambarnya itu benar-benar detail sekali, bahkan ada sebuah measurement-nya berapa kalau misal ini produknya adalah furniture gitu ya, seperti website IKEA, itu kan nggak bisa dia hanya dengan jualan lewat Instagram, tetapi ketika konsumen ingin membeli lewat website, otomatis dia harus melihat detail dari barangnya. Jadi dengan adanya website, kita bisa besarkan produknya per item ya. Lalu kita bisa lihat contoh kalau sudah dipakai, lalu ini dari bahan apa. Jadi ketika ingin menginformasikan sebuah detail, itu website yang digunakan. Itu kita butuh hosting. Nah, tetapi Instagram tidak butuh hosting karena di sana dia fungsinya hanya sebagai traffic management aja atau mungkin performance-nya nanti. Lalu berikutnya untuk tugas dari service provider ada yang disebut dengan traffic management atau load balancing. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa berbagai konsumen yang nanti dia berada dimanapun, itu pasti suatu saat akan tertarik ya dengan postingan yang kita sudah buat. Nanti dia akan mendownload misal, atau dia memberikan sebuah feedback, entah itu like, entah dia save, entah dia share kembali, itu butuh waktu tertentu. Nah, besar volume frekuensi pengambilan konten atau feedback atau bahkan sebuah reaksi dari konsumen, itu butuh sebuah pengelolaan traffic istilahnya. Jadi kita pasti pahami bahwa apa yang sudah kita posting itu perlu kita pantau. Seberapa konsumen itu tertarik apa yang konsumen lakukan dengan posting kita. Sudah ada berapa like saat ini dari awal kita posting itu sudah ada hitungan matematika, statistik, algoritmanya teman-teman. Kalau di content creation atau di bagian digital marketing ya, itu sudah ada hitungannya. Nah, aktivitas ini tugas dari service provider atau
bagian dari digital marketing. Berikutnya ada performance monitoring, di mana tugas dari service provider ini tidak kalah penting. Biasanya kita harus memonitor hasil kerja kita setelah kita posting dan konsumen akhirnya memberikan feedback atau reaksi dari hasil postingan. Kita juga harus membangun sebuah hubungan yang baik ya dengan penyalur konten itu sendiri ke tangan konsumen. Dari si pembuat konten yang di awal tadi itu dengan konten provider, lalu sebagai service provider juga harus bisa menjembatani itu semua. Tujuannya supaya nanti apa yang diinginkan perusahaan atau jasa atau produk yang kita sasar atau yang kita ingin jual itu benar-benar sampai ke konsumen. Jadi objektivitas perusahaan itu harus benar-benar terjaga. Visi misi perusahaan itu harus terlaksana dengan baik dengan adanya penjagaan hubungan ini dari si pembuat konten hingga ke penyalur konten. Jadi contohnya, misal ada konten jenis video stream ya, video gitu istilahnya, kita sudah buat postingan video, ada beberapa gambar, terus di situ kita jual tertentu produk tertentu fashion. Nah, kita harus pastikan bahwa video ini benar-benar mendapat reaksi oleh konsumen di jam tertentu yang sudah kita pilihkan untuk jam postingnya. Nah, di sini yang perlu kita buat itu pastinya adalah kalau video pasti bentuknya seperti movie ya, semi movie atau video editing. Nah, di sini bukan rangkaian gambar, bukan dari gambar lalu kita buat motion seperti video, kan beda ya. Video yang kita buat shoot sendiri dengan gambar yang kita gabungkan jadi video itu berbeda, itu ya. Atau jenis audio musik yang harus bisa didengar dalam bentuk sebuah lagu, bukan bunyi yang tidak beraturan atau sebuah background yang hanya sekedar terlihat keren, terlihat seperti refreshing gitu, atau terlihat asik gitu. Tetapi sebuah musik yang bisa dalam bentuk iringan lagu. Nah, di sini kita sebut dengan performance monitoring. Artinya, kita harus bisa menyajikan sebuah rangkaian dari postingan itu bisa ada sebuah relationship dari sebuah kreasi yang di awal dilakukan konten provider hingga pada akhirnya ke konsumen. Ini tugas dari performance monitoring si service provider itu sendiri. Memastikan kembali postingan-postingan ini bisa menjaga hubungan yang baik dengan tujuan dari perusahaan di awal. Tuh ya, kalau misal dirasa kurang pas lagunya, kenapa pakai lagu background yang viral tapi tidak ada alunan musik lagu yang itu bisa masuk sense-nya. Misal ini konten tentang tour agent travel, tour agent dan travel ya. Terus ingin membuat postingan tentang homestay yang saat ini lagi viral di kawasan Jogja ya, di daerah pedesaan. Lalu kita bikinkan postingan satu video. Ada content provider yang turun ke lapangan gitu ya, mengambil data kreasi, dia turun ke homestay tersebut ya pasti ada izin dan sebagainya, mungkin bahkan juga menginap di sana untuk ambil shoot ya video data, lalu dibuatlah konsep dulu. Nah, setelah itu sudah jadi nih. Nah, ketika sudah jadi bagian data digital marketing yang dia ngurusin Instagram, misal karena ingin diposting di Instagram, itu dicek terlebih dahulu. Oh, postingan ini dia menggunakan background yang hanya sekedar lagu abstrak yang viral, misal. Oh, berarti ini nggak bisa masuk gitu, karena yang dia sampaikan itu kontennya terkait dengan alam, terus di pedesaan, homestay yang alami dan natural gitu ya. Tetapi musiknya hanya sekedar background. Nah, beda dengan mengambil salah satu lagu. Misalnya lagu yang saat ini mungkin viral ya dipakai di konten untuk yang ini ya, penginapan-penginapan itu misalnya lagu zaman dulu tuh gitu yang mungkin kalian pernah dengar ya, seperti Santai Dulu Pak gitu kan. Jadi seperti lagu zaman dulu ya tahun 60-an gitu, lalu kelihatan ada joglo dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa langsung masuk ke sebuah relationship dengan tujuan dari konsumen itu sendiri. Jadi bisa membangun sebuah atmosfer. Tuh ya, jadi itu yang dipilihkan untuk akhirnya bisa diposting. Itu tugas dari performance monitoring. Jadi sampai pemilihan sebuah lagu yang harus match dengan video atau gambarnya agar bisa itu menciptakan hubungan yang baik
ke konsumen dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Itu kurang lebih tugas dari service provider, memastikan sampai seperti itu. Oke, yang ketiga, ada tugas atau pihak dari konten konsumen. Nah, ini yang biasanya dekat dengan end user, jadi dia harus punya tugas tertentu dan spesifik. Yang pertama adalah personalize, di mana konsumen ini pasti ya, pinginnya itu pertama kali itu memilih konten gitu. Di sini konsumen pasti ketika melihat sebuah postingan, itu pasti dia lihat, mana nih yang cocok yang aku cari. Pasti setiap diri kita itu punya sebuah keinginan, yang mungkin itu mimpi, kebutuhan, atau bahkan cita-cita. Oh, saat ini aku butuh itu istirahat, oh aku butuh itu frame foto gitu ya. Saat ini saya lagi cari frame foto misal. Jadi otomatis yang saya scroll itu nanti di timeline yang terkait dengan frame foto orang jualan. Nanti lama-lama di pencarian saya jadi frame foto semua, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Atau kita lagi nyari terkait dengan fashion atau baju tertentu, gitu. Atau kita lagi cari tentang furniture tertentu, itu nanti tiba-tiba semua timeline merekomendasikan hal tersebut. Nah, di sini faktor fleksibilitas atau satu hal yang bisa kita edit gitu atau kita sesuaikan, itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemasok konten, gitu ya. Kita harus bisa mempersonalize atau kita harus memahami personal dari keunikan masing-masing konsumen. Kita harus tahu jualan kita ini untuk siapa dan mereka sukanya itu dunia yang seperti apa, lalu kita buatkan dinamika dari postingan itu yang mereka banget, gitu. Sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kalau anak muda pasti sukanya yang sesuatu yang healing gitu kan, sesuatu yang terkait dengan makanan, lingkungan yang menyenangkan gitu kan, terus juga terkait dengan teman gitu ya. Pokoknya kopi, makanan, game, buku, fashion, pokoknya masih terkait dengan hiburan-hiburan yang menyenangkan. Nah, kita harus buat itu dalam sebuah postingan yang punya spesifikasi ke arah sana. Itu tugas dari konten consumer. Jadi dia yang mempersonalize, dia harus bekerja sama dengan tadi, si content provider yang di awal, itu nanti kerjasama dengan content consumer. Lalu delivery, di sini tugasnya yaitu melakukan proses pengiriman konten, gitu ya. Di mana faktor kecepatan, harga, dan kualitas itu memang harus diperhatikan sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan dan bagaimana bisa menggarap konsumen dengan tepat. Di mana konten ini biasanya memakan bandwidth ya teman-teman. Kapasitasnya kan nggak sedikit. Bikin sebuah konten itu butuh sebuah database besar. Jadi di sini teman-teman harus pikirkan wadahnya. Nah, ini tugas dari delivery. Di mana ketika sudah disimpan lalu akan disalurkan. Nah, di sini perlu pemahaman tentang kapasitas berapa yang kita punya database-nya kalau setiap konten yang kita buat itu bandwidth-nya sekian. Itu sudah diperhitungkan sampai ke arah sana. Lalu tugas berikutnya dari konten consumer itu adalah consume. Setelah sampai di konsumen, ya setelah konsumen melihat postingan kita di timeline, biasanya konsumen itu akan mengkonsumsi konten secara langsung. Bisa dengan like atau langsung dia memberikan komentar, atau ingin melakukan pengolahan lebih lanjut, atau bisa jadi dia langsung DM, membuat transaksi, atau hanya sekedar bertanya. Lalu bagaimana dengan konten consumer? Di sini ada juga measure yang terakhir, tugasnya itu adalah harus bisa memiliki sense ya. Kalau di measure ini punya sense untuk memilih, membeli, dan mengkonsumsi konten. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa akan ada penilaian dari konsumen, gitu ya. Jika memang nggak puas gitu dengan mutu atau nggak nyambung lah dengan produk, gitu ya, dengan yang mereka inginkan, biasanya akan ada sebuah feedback teman-teman. Nah, besar kemungkinan memang konsumen ini cari alternatif yang lain sih. Jadi di situ kita bisa lihat ya, mungkin dari komentarnya atau mungkin dari beberapa jumlah yang like kok nggak sebanyak yang sebelumnya, itu kita akan bandingkan, kita akan nilai ya. Di sini tugas dari konten consumer kurang lebih seperti itu, teman-teman.
Nah, rangkaian proses ini yang dilakukan oleh 3 pihak tersebut, dari mulai pihak content provider, service provider, sampai content consumer, itu disebut pengelolaan konten. Di mana kita akan diperlihatkan bahwa untuk membuat dan mengelola sebuah pervasive konten itu butuh kolaborasi yang benar-benar baik, benar-benar melibatkan banyak pihak agar nilai dari sebuah produk kita itu naik. Tidak hanya dari sekedar barang yang mungkin kita bisa jual door to door, tetapi ini bisa menjadikan sebuah nilai yang berbeda ketika kita buat menjadi sebuah konten. Kan beda ya kalau kita jualan makanan hanya sekedar kita tawarkan secara offline dibandingkan dengan online yang pakai endorser, kita pakai video, kita buatkan sebuah editing video, pasti nilainya berbeda. Oh, ternyata jajananku ini dimakan sama Raffi Ahmad. Oh, ternyata jajananku ini disukai sama Kaisang misalnya. Misal kamu endorsernya orang-orang tersebut ya, otomatis nilainya kan naik, tapi kan otomatis butuh proses yang tidak mudah gitu. Nah, inilah disebut dengan fenomena networking, internet working, di mana kita juga belajar bahwa di setiap titik value chain itu terlibat sebuah perusahaan dengan start yang berbeda. Bisa aja perusahaannya Raffi itu punya value beda, perusahaan videografinya beda, kita juga beda. Nah, di sini kita jadi sebuah satu rangkaian. Nah, satu aja misal perusahaan di rangkaian tersebut punya kinerja yang nggak baik, misalnya di bagian videografinya nggak paham dengan konsep yang kita inginkan, nggak sesuai dengan visi misi kita sebagai kita produsen ya. Nah, dampaknya nanti benar-benar bisa ngefek ke konsumen. Biasanya gagal ya, atau kita katakan tidak banyak menarik konsumen seperti video viral sebelumnya. Biasanya nanti lebaran gini banyak iklan ya yang terkait dengan kebutuhan mau puasa dan hari raya, biasanya Ramayana, Matahari, atau toko-toko offline dia akhirnya bikin video di YouTube dan juga di Instagram. Kalau kemarin sudah pernah viral ya, Matahari dan Ramayana pernah viral 2 tahun, 3 tahun yang lalu, pasti dia berusaha untuk bisa seperti itu lagi. Otomatis dia harus melibatkan banyak pihak lagi ya. Apakah dengan grup musiknya yang ibu-ibu itu lagi, ataukah dengan, beberapa engineer musiknya yang sama, itu pasti, dia mencari hal itu kembali. Dan kalaupun nanti akhirnya jadi ya, mirip-mirip seperti itu, tetapi konsumen menyatakan bagus yang sebelumnya, ya otomatis ada sesuatu kinerja yang pasti berbeda, tidak seperti sebelumnya. Dengan kata lain, pihak-pihak yang terlibat dalam value chain ini harus bisa bekerja sama dengan baik dan punya prinsip. Konsumen itu harus benar-benar diopenin, dipahami, sampai titik mana dia punya ekspektasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya, yang terkait dengan rangkaian dari proses value chain pembuatan konten. Lalu kita akan pahami pula seperti apa sih ketika sudah jadi sebuah postingan dan konsumen sudah memberikan reaksi. Nah, kita perlu pahami proses yang disebut dengan Digital Interactive Service atau DIS. Nah, DIS ini mungkin bagian besarnya dari content creation ya. Jadi ketika sudah jadi sebuah konten, kita perlu akhirnya memproses lebih lanjut. Kita perlu mem-packaging, kita perlu membuat market tertentu, kita perlu sebuah infrastruktur transport di situ, channel mana, terus bagaimana supporting delivery-nya, hingga interface sistem yang pas, dan pada akhirnya consumer market elektronik yang mereka ini ada di dunia maya bisa kita kelola dengan baik. Nah, memang sih kemajuan teknologi saat ini ya, bahkan infrastruktur, sistem, internet, dan sebagainya memang makin membesar gitu ya, makin pesat, dan akhirnya juga membuat daftar barang-barang fisik yang tadinya kita bisa lihat di toko, itu akhirnya kita bisa lihat di website dan juga di sosial media. Karena dari barang fisik, itu akan didigitalisasikan semuanya pada akhirnya nanti ya. Ada nggak Bu, yang kita nggak bisa melihat ini di toko online? Banyak yang terkait dengan jasa ya, seperti pertunjukan itu yang teman-teman lakukan di lomba inovasi kemarin, masih banyak yang belum digitalisasikan.
training-training terkait budaya, terkait dengan alam, itu kan belum bisa. Belum ada yang menggarap tentang virtual tour atau trip virtual itu belum ada gitu ya. Mungkin di luar negeri sudah ada di Inggris gitu ya. Misal mau piknik ke kastil-kastil kuno, kita nggak perlu ke sana, kita bisa ikut trip online-nya gitu. Nah, itu belum digarap di kita, jarang. Karena kita masih punya prinsip lebih enak turun langsung kalau yang terkait dengan alam, karena ada rangkaian pihak di sana yang perlu kita sejahterakan. Nah, seperti itu kira-kira. Masih belum digarap ya, masih blue ocean kira-kira seperti itu. Lalu barang fisik yang berhasil digitalisasikan atau ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lain, ini perlu sebuah pengelolaan. Nah, di mana keberhasilan proses digitalisasi pada teks, gambar, audio, dan semacamnya tadi, bila ini sifatnya kontinu, berkelanjutan, diiringi dengan keberhasilan pula ya, memperbaiki kualitas yang tadinya mungkin kita dari gambar, lalu digabungkan jadi video, dan sekarang kita sudah bikin konten videonya asli langsung dengan videografer yang baik gitu. Nah, akhirnya kan kualitasnya jadi bagus. Ini jadi sebuah konsekuensi bisnis. Dari awalnya kita hanya foto, kita hanya mampu foto. Bahkan sekarang banyak berseliweran di timeline Instagram itu tentang tutorial bikin iklan yang bagus ya, bikin pemotretan dari produk-produk yang baik. Nah, ini justru jadi sebuah keuntungan perusahaan iklan. Jadi dia juga memberikan edukasi, tetapi di satu sisi dia juga menginformasikan jasanya. Jadi banyak tutorial tentang pemotretan produk, gimana supaya makanan ringan ini terlihat renyah, jadi di-shoot dengan dekat, atau ada produk kecantikan, gimana cara bikinnya gitu ya, dimasukkan ke air, terus kameranya bisa keluar dari air gitu, jadi terlihat tampak menggiurkan sekali gitu ya, rasanya mungkin ingin minum minuman tersebut. Nah, ini bisa jadi tuntutan dari perkembangan zaman saat ini ya, terkait dengan digital interactive service. Nah, di bisnis dan industri yang berkembang, memang pelayanan hal-hal berkaitan dengan penciptaan produk digital tadi, dan juga pendistribusiannya dari satu tempat ke tempat lain, itu disebut dengan DIS, disebut dengan Digital Interactive Service. DIS sendiri kurang lebih adalah pelayanan atau sebuah kegiatan tentang penciptaan produk digital dan pendistribusiannya atau penyalurannya ke tempat-tempat tertentu atau ke digital sosmed tertentu. Ya, ke sosmed digital tertentu. Nah, ini disebut dengan DIS. Nah, di DIS ini tidak lebih ada 6 ya, ada 6 pelayanan untuk membentuk rangkaian value chain online. Nah, keenam pelayanan ini dibagi dua kubu besar, yang satu tentang konten, ngurusin konten, yang kedua ngurusin infrastruktur gitu. Nah, di sini kita juga harus paham ya, untuk yang konten service ini menjual data, informasi ataupun pengetahuan yang memang sebagai paketan gitu, yang punya nilai tertentu bagi pembeli. Jadi bikin sebuah konten postingan itu menurut saya ilmu saat ini yang berat ya, makanya ada job spec atau job desk itu content writer, harganya sekian gitu kan, dibayar gaji sekian. Itu prosesnya adalah mengumpulkan sebuah knowledge sebenarnya. Kalau tidak peka terhadap, lingkungan, juga tidak punya kemampuan untuk membaca yang baik, otomatis akan gagal untuk bisa menarik perhatian konsumen. Jadi seorang content writer itu benar-benar harus jago riset, gitu, harus bisa mengumpulkan info yang tepat, yang memang ini kebutuhan dari konsumen dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan sendiri. Nah, di sini setelah paketan dari data info yang kita sudah kumpulkan, itu kita olah kembali melalui 3 tahap, gitu ya. Di mana masing-masing tahap proses ini disebut olahannya, olahan entity digital, yang bisa menghasilkan output nanti yang dijual belikan atau yang kita sebut dengan postingan tadi, konten.
yang masing-masing kita sebut content creations, content packaging, dan market making. Ini ada ilmunya sendiri di digital marketing. Ini sebenarnya sudah masuk digital marketing, konsep dasarnya. Jadi saya menjelaskan e-commerce itu sambil sedikit flashback ya. Flashback ke tentang dasar pemasaran, flashback ke digital marketing, lalu nanti gimana membuatnya, dan sistem apa yang pas. Nanti itu di e-commerce. Kurang lebih seperti itu, content service. Lalu di content creation ini kita nggarap apa sih gitu ya. Pertama kita harus menciptakan transformasi dulu teman-teman, dari fisik ke digital. Misalnya Anda ingin jualan keripik gitu, keripik kentang dan juga minuman misal sari almond Anda buat sendiri, produksi rumahan gitu. Nanti kan teman-teman diminta untuk memilih satu produk yang ingin dijual gitu ya. Konsisten aja, nggak perlu banyak-banyak ya, cukup satu produk. Kalau misal 2 boleh, nggak boleh deh, tapi jangan terlalu banyak ya. Cukup satu atau 2 karena Anda nanti harus memfokuskan creation di sini. Gimana menciptakan ini jadi estetik, disuting dengan baik, diberikan kata-kata yang menarik, gitu. Menciptakan content creation ini lumayan gitu. Satu produk aja Anda harus pikirkan filosofinya gitu. Ini maknanya apa? Sari almond ini untuk apa gitu. Siapa yang butuh ini? Itu butuh perenungan, butuh membaca situasi, butuh ilmu khusus juga tentang nutrisi, bahkan kita belajar ke arah situ ya. Nah, ini yang dimaksud dari content creation. Dari fisik kita transform menjadi digital, kita foto atau bahkan kita sajikan dalam bentuk video nanti ya. Nah, dari mulai transformasi ini kita bilangnya restrukturisasi dari bit digital ke format yang baru. Nah, proses inilah yang nanti dikemas dalam file-file standar, lalu bisa diakses dengan beragam teknologi dengan basis komputer atau microprosesor. Tuh ya, misal kita foto dalam bentuk JPG, kita foto dalam kita videokan dalam MP4. Nah, di mana proses ini ada proses pemindahan informasi pada akhirnya dari yang bentuk proses Word gitu, teks, lalu kita mengetik ya, kita buat OCR. Lalu ada yang proses dari foto 2 dimensi, kita scan, lalu kita masukkan ke dalam JPG. Misalnya dari pengambilan citra kamera digital, kita simpan ke dalam file. Jadi itu nanti tugas teman-teman, ya, memasukkan barang fisik ke dalam database. Dari awal, mulai sekarang deh, ini kalian siapkan komputer, siapkan laptop teman-teman semua untuk bisa menampung database dari creation content yang akan dibuat. Lalu nanti mungkin kita akan buat citra 3 dimensi bergerak gitu dari video dengan format digital tertentu. Nah, ini kira-kira dari content creation seperti itu. Nah, hasil dari proses ini kita koleksi atau kita jadikan satu di sebuah sumber database multimedia, teman-teman, lalu dipresentasikan dalam format tertentu yang kita gunakan standar, misalnya mau apa? Mau video, atau mau teks aja, atau hanya gambar aja, atau image gitu ya. Nah, koleksi dari beragam konten ini itu bisa dijual beli. Bisa aja kita perjualbelikan ke perusahaan yang butuh. Misal kita jual teks nih kepada toko buku, bisa aja. Atau kita hanya jual gambar pihak majalah. Atau jual audio nih kepada produser rekaman. Atau kita jual video pada industri film. Biasanya gitu. Bahkan beberapa selebgram atau istilahnya ya selebgram ya. Dia kan awalnya tidak membuat iklan, tetapi pasti dia diminta menjadi endorser dan dia menjadi sebuah konten kreator tanpa disengaja atau otomatisnya, ya kan? Awalnya memang kita ngevlog sendiri daily life kita. Kita vlog sendiri apa keseharian dan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu dilirik oleh perusahaan, Anda menarik nih bisa membuat seperti ini, mengolah keseharian Anda, atau bahkan menyajikan informasi yang itu Anda banget. Akhirnya perusahaan tertentu atau produk tertentu meminta dia sebagai endorse. Dan untuk menciptakan sebuah iklan sendiri kan. Jadi perusahaan tidak ikutan memproduksi, tetapi terserah Anda gimana cara ngontennya gitu kan. Bahkan nanti tema selebgram itu sendiri-sendiri. Ada yang dia lucu, humoris, ada yang dia untuk keibuan sekali, berumah tangga, ada yang dia
praktisi kesehatan gitu, ada yang dia seorang adventurous gitu. Jadi masing-masing orang punya keunikan gitu, kontennya sendiri-sendiri kan awalnya. Atau juga yang anak sekolahan gitu ya, edukasi, orang kantoran. Nah, nanti ketika ada produk masuk, dia akan menciptakan video dengan keunikannya, tapi dia nyambung dengan produk tersebut. Nah, ini disebut dengan proses dari content creations, gitu ya. Nah, tanpa sadar dia sendiri pun menjual apa yang sudah, dia miliki, teman-teman, itu ya. Nah, di sini bisa dilihat atau keterlibatannya itu ada beberapa pihak kalau mau mendigitalkan hal fisik, misal dari seniman, fotografer, bahkan pengarang atau content writer tadi, ada sutradara, atau pencipta lagu dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita bahas yang content packaging ya, di bagian service kontennya. Nah, content packaging juga nggak kalah penting. Di sini biasanya ada proses pengemasan. Kalau sudah jadi postingan itu, gimana caranya bisa mengemas yang baik, yang harga jualnya juga tinggi. Misalnya bisnis yang kerjanya dengan pengemasan, itu musik ya. Biasanya perusahaan musik, entertainment, dalam CD massal, atau bahkan bisa di-download di Spotify atau di internet. Atau juga stasiun radio atau channel televisi, itu ya, misalnya Netflix sendiri gitu, atau Amazon Prime, itu mereka punya channel khusus ya, atau perusahaan publikasi itu juga biasanya punya buku-buku koleksi tertentu. Itu kita perlu pikirkan konten packaging-nya. Nah, dilihat dari sudut nilai, output dari konten packaging ini biasanya lebih tinggi ya, daripada mentah hanya video yang diposting. Nah, output-nya ini biasanya langsung oleh pelanggan. Iklan yang warawiri, misal kalian itu lagi main game ya, misal main game online, terus Anda tiba-tiba diminta untuk menambahkan koin gitu, tiba-tiba harus iklan, harus nonton iklan. Nah, iklan ini wirawiri kan, bisa jadi ini bagian dari konten packaging karena sudah ada video tentang iklan, video tentang produk itu berseliweran, tapi ini ada orang lain yang ngomong tentang produk itu. Ya, ada sebuah reka adegan tentang situasi orang memakai produk, itu bisa kita katakan konten packaging. Lalu gimana dengan market making? Gimana caranya kita menciptakan sebuah konsumen baru misal. Nah, di sini ada aktivitas penjualan produk digital yang tadi lewat postingan ya, bisa video. Nah, di sebuah proses content creating membuat video maupun di content packaging atau iklan tadi, itu sifatnya kan satu arah, push system, ya kan? Langsung ke konsumen. Dalam artinya perusahaan tuh menawarkan produk tuh pasti massal, biasanya gitu. Bisa aja waktu kita skip iklan di game, itu iklan yang sama nanti akan muncul lagi kalau kita sudah ke game berikutnya, level berikutnya, pasti iklan yang berulang. Nah, artinya di sini itu push system, sifatnya mass product, pasti diiklankan. Bisa aja kita main ke Facebook iklan yang sama tentang fashion tas ini, padahal aku tadi lihat di Instagram juga tas yang sama, merek yang sama gitu. Dan ini dia melakukan sebuah push system, istilahnya bersifat satu arah dan produknya itu massal. Nah, di mekanisme ini biasanya pelanggan atau si konsumen itu beli produk digitalnya dari kemasan perusahaan yang bersangkutan. Misalnya aja pelanggan ini terbatas ya, hanya milih produk tertentu. Misal hanya milih sepatu karena dia perempuan, pasti milihnya fashion nih, milih sepatu gitu, milih sepatu yang warnanya pink. Nah, di sini kan kita nggak bisa milih sendiri ya, kompilasi harus yang pink-nya yang gimana. Biasanya nanti akan muncul proses lain gitu, teman-teman. Tentang pengemasan entity digital ini, ada pull system misalnya. Tadi kan push nih, tiba-tiba kita dipaksa lihat yang warnanya pink gitu. Nah, di sini akan ada sistem yang lain di mana kita bisa memilih selera kita atau bisa customize. Nah, perusahaan ini biasanya sukses melakukan pull system. Misalnya aja perusahaan yang terkait dengan fashion ya. Jadi kita ada beragam pilihan. Nanti kita akan diarahkan ke website. Nanti kita akan diarahkan ke pemilihan beberapa opsi. Atau bahkan ada perusahaan publikasi atau multimedia menawarkan koleksi gitu.
Nah, di sini market making itu kita menyajikan informasi mana aja yang kita jual. Bahkan ada iklan itu tidak hanya satu yang ditampilkan. Misalnya di IKEA ya, itu ada sebuah pilihan kaca atau cermin gitu ya. Karena kan dia produk-produk di rumah tangga. Nah, nanti cermin yang ini bentuknya cermin di kasur, yang satunya nempel di dinding, yang satunya di meja. Jadi bisa aja video itu punya banyak produk sekaligus dalam satu postingan. Nah, disebut dengan market making. Nah, proses ini tujuannya ingin meningkatkan sebuah nilai produk ya, atau nilai dari pelanggan yang tadinya, oh saya butuh cermin nih untuk yang estetik di kamar saya. Misal nih keluarga baru udah punya rumah, mau ngisi rumah. Nah, dia pengen cari cermin, tapi dengan lihat iklan itu dia jadi tahu, wah ada jenis yang lain nih. Jadi nilai pelanggan jadi naik, karena yang dia butuhkan kan just mirror ya, yang mungkin bisa beli di pasar sebelah kayak, tapi dengan lihat di internet, pilihannya ternyata lebih lucu, banyak, terus mudah belanjanya. Nah, otomatis nilainya udah beda dibanding kita cuman datang ke pasar, cuman ada itu yang penting cermin. Nah, kalau nilainya tentang, wah ini bentuknya kayak gini, cocoknya untuk sudut yang ini estetiknya ada penyangganya. Jadi value atau nilai yang ada di pikiran konsumen tuh udah beda. Jadi dia leluasa memilih yang mana dan biasanya orang bilang udah kemakan ya gitu. Ibaratnya kita hanya butuh cermin tapi akhirnya jadi beli tidak hanya cermin atau bahkan tidak hanya satu cermin. Bisa aja oh ini untuk ruang yang sebelah deh padahal hanya ingin untuk kamar dia aja misal ya. Nah, itu yang dimaksud dengan proses market making, begitu teman-teman ya. Nah, gimana dengan yang kubu infrastruktur atau kubu sarana prasarana dari sistem DIS ini, yang kategori infrastruktur itu butuh modal besar, lumayan ya. Karena ini merupakan teknologi sih yang di dalam sini, di dalam infrastruktur ini butuh komputer dan sebagainya. Makanya pas mata kuliah ini ditawarkan itu di kampus juga ditanyakan ke saya di WhatsApp ya, "Bu, mau pakai lab atau mau, di kelas?" Gitu, "Mau pakai komputer atau mau di kelas?" Pas saya tanya, "Komputernya bisa untuk ke arah, editing nggak? Atau komputernya hanya sebatas apa Mbak yang ada?" "Ya sederhana yang penting ke internet." Kalau cuman ke internet mungkin anak-anak bisa pakai laptop ya, jadi akhirnya tidak jadi pakai lab ya, karena projeknya nanti teman-teman lebih fleksibel aja, tidak perlu harus setiap minggu ke lab ya, bisa 2 minggu, 3 minggu untuk membuat sebuah konten, diposting, terus sampai berapa engagement-nya lalu kita lihat seperti apa yang mulai tertarik dan kita analisis nanti. Nah, itu butuh waktu, nggak bisa seminggu, bisa mungkin 3 minggu, atau bahkan mungkin setengah semester gitu ya. Dari proses ini bisa jadi butuh waktu 6 minggu untuk bisa kita analisis pakai SEO misalnya. Nah, ini dimaksudkan dengan infrastruktur ya, terkait dengan transmisi, fasilitas, karena ini akan memperlancar kalian melakukan proses penciptaan sampai penyebaran dan penjualan konten. Nah, 3 jenis jasa infrastruktur itu ada 3, yaitu transport, delivery support, sama interface system. Untuk yang transport, biasanya kita pahami dengan WiFi, fiber optik, wireless microwave, VSAT, dan sebagainya. Di sini media transmisi ya. Nah, di sini untuk mengalirkan sinyal digital atau WiFi lah lebih tepatnya untuk mentransformasikan konten ini kita butuh WiFi gitu kan. Juga kita perlu mediumnya, misal kecepatannya seberapa, kualitasnya bagaimana, bandwidth-nya dan harganya. Memang sih kalau di Indonesia itu luar biasa, kita harus punya timing yang tepat ya, apalagi rumahan, apalagi beda daerah udah sinyalnya habis kita ya. Memang kalau bisnis online itu kendalanya emang di infrastruktur servisnya, di bagian transmisinya ini. Nah, Bu, saya memang ala kadarnya tempat saya mungkin, jauh di kabupaten, tapi saya juga ingin jualan online gitu. Nah, itu gimana? Nah, bisa kalian pikirkan tentang provider yang dia paling kuat ya sinyalnya di situ, kalian mungkin bisa pakai. Lalu di situ kalian juga pikirkan, seperti apa nanti yang ingin kalian gunakan, interface-nya, apakah website atau hanya Instagram aja. Itu kembali ke kebutuhan dari infrastruktur masing-masing, gitu ya. Terus bandwidth-nya bagaimana, memang di Indonesia itu harus melihat jam
tercepat itu biasanya memang pagi dan malam ya. Siang itu udah mulai kayak gini, mulai agak melambat. Ini saya kadang kalau bikin video siang itu udah agak deg-degan, kadang lepas-lepas, tadi aja jam 9 udah mulai lepas lagi ya WiFi-nya gitu. Padahal kita sudah pakai provider yang lumayan gitu. Ketika kebutuhannya makin banyak kan dia bandwidth-nya makin mengecil ya, semakin harus dibagi-bagi. Tapi memang kecepatan dan kualitas itu menentukan harga, teman-teman. Jadi itu masuk kategori infrastruktur dan kembali ke budgeting nanti ya. Nah, lalu ada delivery support. Delivery support ini kita seperti pengurusan dokumen jual beli. Misalnya nanti barangnya kita ingin kirim, otomatis kan kita harus kerjasama dengan JNT, kita harus kerjasama dengan beberapa perusahaan ekspedisi, atau untuk payment-nya bisa aja menggunakan transfer bank, atau mungkin bisa kredit kah, misal jualan kita kan jutaan ya, rata-rata kan termin ya, dipakai installment, pakai perkreditan ya, kita harus kerjasama dengan mitra bisnis bank yang lainnya terkait dengan leasing dan sebagainya. Atau kita bikin sebuah website yang bisa menawarkan aplikasi keranjang belanja gitu. Nah, ini dimaksud dengan delivery support karena terkait sistem pembayaran, otorisasi kartu kredit misalnya, terus administrasi kontrak jual beli dengan barang-barang dengan supplier, ya kan. Kalau kita misal nggak memproduksi, kita reseller dan distributor, kita harus ada kontrak ya dengan pemasok, karena kita akan bantu jualin. Misal kita ingin menjual barang produksi UMKM, misalnya kerajinan, ya kita harus ada administrasi kontrak. Di sini masuk kategori infrastruktur delivery support-nya, atau bahkan aplikasi pendukung lain untuk transaksi jual beli. Jadi harus dipikirkan sampai ke arah itu ketika akhirnya postingan ini muncul. Nah, itu ada tahapan proses di balik itu yang lumayan. Salah satunya kita juga harus ngurusin pemasok ya, punya transaksi yang baik dulu, belumnya di bagian interface-nya, di bagian infrastrukturnya. Lalu bagaimana dengan interface sistem? Interface sistem di sini setelah infrastrukturnya tersedia gitu, setelah kita bisa transfer nanti ketika pembeli pakai e-banking atau e-banking atau pakai QRIS misalnya. Nah, di sini dibutuhkan sistem antarmuka atau interface, di mana menghubungkan kita sebagai pebisnisnya ya untuk produsennya dengan konsumen atau pelanggan. Biasanya kita menggunakan cara teknologi, misal dengan komputer, handphone, ATM, kios itu. Jadi barang kamu bisa didapatkan dengan cara apa, di mana gitu. Itu lebih ke interface sistem, infrastruktur. Misalnya bisa kita lewat handphone udah bisa, kita bisa ngunduh aplikasi gitu ya. Jadi kayak marketplace itu bisa diunduh Shopee, Tokopedia, itu interface sistemnya kan bisa pakai handphone. Bisa lewat komputer juga, lewat TV belum bisa, web TV belum bisa. Kalau Apple TV udah bisa ya, kalau TV-nya Apple udah bisa belanja lewat, Apple TV Store punya sendiri. Apakah lewat ATM gitu ya. Kalau di Korea udah bisa sih belanja lewat TV, digital ya. Ada beberapa marketplace yang dia bisa diakses gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman yang terkait dengan, proses dari DIS atau Digital Interactive System. Memang si online value added chain di sistem DIS ini, yang paling menentukan itu kemitraannya. Kemitraan itu tadi pihak-pihak lain yang mensupport kita seperti WiFi-nya, terus pemasok tadi, kerjasama dengan administrasi yang baik ya, ada kontrak yang baik, juga sampai ke packaging yang buat. Jadi kita tuh kalau bisnis benar-benar nggak bisa sendiri, tetap harus ada orang lain dan circle lain yang membentuk gurita bisnis kita. Nah, disinilah yang menentukan sukses tidaknya bisnis online kita, gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, lalu bagaimana sih sebenarnya yang terkait dengan sistem informasi korporat terpadu? Kalau memang kita sudah pahami membentuk sebuah konten itu butuh proses, butuh yang namanya kubu service dan kubu infrastruktur, kubu yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, di sini masuk ke dalam sebuah rangkaian nanti ya, teman-teman. Konten yang sudah kita buat itu nanti akan masuk ke dalam informasi terpadu korporat. Jadi kita harus buatkan sebuah wadah yang tepat ya.
di sini harus punya sebuah sense dari arsitektur bisnis online sendiri. Karena perjalanan bisnis itu kan maunya nggak singkat, kita maunya panjang, terus bisa diturunkan ke anak cucu untuk kita bekal hidup tentunya. Nah, artinya kita harus pahami benar ketika membuat sistem tujuannya mau kemana. Terus kita juga harus pahami, untuk manajemen yang belum terbiasa ada infrastruktur itu harus dibiasakan. Bahkan orang-orang yang terlibat itu juga harus memahami cara kerjanya. Nah, bagi yang sudah lama, sudah terbiasa dengan teknologi informasi, juga tidak bisa serta-merta dikatakan siap. Mereka harus juga siap dengan perubahan nanti yang sewaktu-waktu terjadi. Karena misal pandemi, misal terjadi lockdown ulang, mereka juga harus bisa siap dengan perubahan baru lagi. Nah, ini nanti akan juga berpengaruh pada akhirnya dengan sistem informasi korporat terpadu atau yang kita jadikan satu yang pada umumnya ada 5 tahap evolusi, teman-teman. Kita pahamin dulu ya tentang sistem korporat terpadu, karena di sini nanti masuk, eee, untuk proses postingan itu tuh ada di mana posisinya gitu ya. Nah, dari sistem korporat terpadu ini kita bagi menjadi 3 gitu ya. Kita jadi 3 aja biar nggak bingung. Yang pertama integrated enterprise, tuh ya. Lalu yang kedua extended enterprise, dan yang ketiga ada inter-enterprise community. Di integrated enterprise, di sini sistem terpadu yang dimana saling menghubungkan aplikasi-aplikasi yang ada di semua divisi atau bisnis unit. Dan ini merupakan embrio sistem korporat. Misalnya kalau di Shopee itu kalau misal kita pembayaran ya pasti habis itu step berikutnya atau sebelum melakukan masuk ke keranjang, step berikutnya kan kita memilih JNT dulu, apa JNE, atau bahkan si cepat. Jadi kita memilih ekspedisinya. Setelah kita pilih ekspedisinya, kita pilih sistem pembayarannya. Nah, ini yang dimaksud dengan informasi terpadu yang terintegrasi. Itu antar aplikasi terintegrasi dan ini dimiliki di semua divisi. Nanti di divisi keuangan itu juga bisa melihat gitu, juga bisa melihat oh berarti yang dipakai oleh konsumen ini ke JNT, oh yang dipakai JNE. Jadi divisi keuangan pun juga sudah punya sistem seperti yang interface-nya dilihat dari sisi konsumen. Sama halnya dengan ketika kita menggunakan aplikasi di bimbingan online ya, bimbingan si Bimta punyanya kampus kita. Nah, itu interface yang di versi mahasiswa dengan dosen itu memang beda, tetapi ada kesamaan gitu ya. Bu, ini proses selanjutnya bagaimana gitu kan. Nah, itu akan terpadu teman-teman. Nanti setelah ini harus di ACC dulu, setelah memasukkan judul untuk introduction latar belakang, nanti di ACC oleh kajur misalnya, lalu baru pembimbing. Nah, itu nanti terlihat sistem di saya juga hampir sama gitu dengan di mahasiswa. Nah, di sini disebut dengan integrated enterprise. Jadi, antar bidang untuk persetujuan itu dimiliki juga oleh saya di bidang yang lain juga gitu ya, untuk berproses ke arah yang sama nantinya. Untuk bikin SK, misal untuk SK pembimbing, alurnya sama. Departemen saya sebagai perseorang akun dan departemen kalian yang akun mahasiswa juga punya interface yang sama, itu integrated enterprise itu ya. Lalu yang extended enterprise itu penggabungan sistem informasi korporat yang terpadu dimiliki internal perusahaan, di mana satu atau lebih subsistem di perusahaan ini atau entiti lain juga merupakan mitra kerja. Jadi ada supplier atau mitra kerja yang itu tergabung di satu perusahaan gitu. Misal, oh kalian harus dinilai dulu dengan pihak eksternal supaya kalian bisa dinyatakan lulus gitu. Pihak eksternalnya mungkin Dudi atau tempat magang sebelumnya. Itu sudah kita masukkan sistem untuk menilai laporan magang misal. Nah, tapi kita belum ada sistem ke situ ya, hanya internal dari kampus. Tetapi untuk penilaian dari Dudi belum diikut sertakan. Jadi masih integrated enterprise punya kita, belum yang extended enterprise. Kalau di kampus lain udah extended enterprise ya. Jadi mitra sudah bisa masuk ke dalam sistem internal perusahaan dan bisa dilihat di akun saya, di akun Anda sebagai mahasiswa. Sama kalau orang jualan juga kayak gitu ya, bisnis online juga gitu. Nanti ada mitra juga bisa kita lihat ya, bisa kita lihat kayak tadi JNT, JNE gitu kan. Nah, itu juga bisa kita lihat gitu ya, atau kita mau pakai packaging yang seperti apa,
Jadi versi mereka internal juga bisa. Bagaimana dengan enterprise community? Di sini hasil gabungan dari komunitas bisnis jadi jejaring yang besar cakupannya. Jadi tidak hanya kita kayak Goto ya, Gojek dengan Tokopedia itu jatuhnya enterprise community. Nanti nggak menutup kemungkinan ke depannya bisnis-bisnis marketplace itu menjadi satu, merger. Bank aja bisa jadi satu, kayak Bank Dagang Negara, Bank Islam yang zaman era dulu ya, akhirnya jadi Bank Mandiri. Nah, kemungkinan kalau marketplace sudah bersatu gitu ya, nah nanti ini jadi yang disebut enterprise community. Misalnya apa bergabung dengan apa. Misalnya Traveloka gabung dengan maskapai Citylink, terus nanti gabung juga dengan makanan ya, misal gabung dengan apa gitu, dengan website makanan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Akhirnya membentuk sebuah enterprise community. Nah, kurang lebih begitu teman-teman yang terkait dengan korporat terpadu. Dan seseorang di perusahaan itu punya tanggung jawab besar ya, leader, juga CEO itu punya sebuah responsibility yang luar biasa tentang bagaimana harus mengembangkan arsitektur sistem informasi di perusahaan. Makanya sekarang keilmuan tentang digital analis, analis data, virtual assistant dan sebagainya itu lagi naik daun dan happening. Saya saran sih teman-teman mulai untuk ke arah sana ya, melirik ke arah sana untuk punya skill, coba malam atau weekend itu ikut kursus yang terkait dengan hal-hal tersebut, udah mulai banyak banget ya teman-teman. Nah, karena sistem informasi jadi kebutuhan, karena semakin berkembangnya teknologi itu tadi ya. Nah, harus bahu-membahu karena sistem informasi itu sistemnya saling apa ya, terintegrasi lah gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Masih stay tune? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Ini kurang 3 slide lagi. Tuh, nanti kita melihat seperti apa sih e-commerce itu sendiri. Oke, masih? Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk strategi e-commerce yang mungkin sudah mulai disinggung di minggu lalu. Kita mungkin sudah singgung beberapa terkait dengan seperti apa sih bentuk dari e-commerce itu gitu ya. Nah, istilah ini kan sudah lama. Internet marketing itu sebenarnya sejak awal itu tahun di 2010-an, 2017 ya mulai booming. Pandemi itulah akhirnya jadi primadona semua ya. Nah, di sini banyak sih platform-platform online yang berkembang gitu. Dan memang tidak hanya jualan lewat website aja, teman-teman. Lama-lama dengan tadi bikin konten ya, creation konten dari memfoto, ngambil foto, terus kita upload, terus kita taruh di sosmed ya, diposting di sosmed, kita publish, lalu kita tawarkan, lalu kita ikuti bisnis afiliasi gitu ya, dengan modal link aja. Nah, itu sudah bisa registrasi. Nah, inilah yang tentunya kita katakan e-commerce. Tapi tidak hanya itu sih, teman-teman. Untuk e-commerce sendiri, yang kita ketahui bersama itu istilahnya ada banyak ya. Tapi yang paling sering kita jumpai itu ada B2B, B2C, dan C2B. Business to business itu untuk menggarap pasar yang lebih besar. Itu kita sebagai perusahaan yang memasok ke perusahaan besar yang lain gitu ya. Biasanya ini terkait dengan jasa, gitu ya, seperti memasok besi, gitu ya, bahan industri, kimia, dan sebagainya, kayak Ralali atau juga Indo Trading. Nah, seperti ini ya. Jadi dia menjembatani seller dan buyer, tapi antar industri. Kalau kita ingin menggarap pasar industri, berarti kita strategi e-commerce-nya B2B. Jadi perlu diingat ya, mulai dari sekarang, teman-teman memilih konsep tujuannya, ingin menggarap pasar apa. Apakah pasar industri, atau pasar konsumen akhir, atau seperti apa. Nah, ini perlu dipikirkan konsepnya secara sederhana. Lalu untuk B2C, tentu saja ini konsumen akhir ya yang kita garap gitu. Kita sebagai perusahaan yang menjual sesuatu produk kepada konsumen akhir, tidak dijual lagi gitu ya. Misalnya
Tokopedia, ada Bukalapak, Blibli, Shopee, dan sebagainya. Nah, di sini harus ada kontrak dua pihak dengan konsumen, gitu kan. Karena kita juga ngurusin mereka langsung ya, ada term of condition yang mereka juga harus pahami. Lalu yang C2B atau konsumen ke bisnis, di sini memang bisnis yang terkait dengan konsumen itu atau satu perorangan itu untuk memberikan peluang kepada khalayak luas di sana. Khalayak luas itu bisa bentuknya komunitas, bisa masyarakat, ya. Misalnya adalah perusahaan atau website jualan yang berkaitan dengan karir ya, berkaitan dengan karir. Misalnya 1000 Lancer, habis kerja, dan sebagainya. Nah, gimana sih cara untuk berpromosi? Karena terlepas dari yang namanya B2B, B2C, dan C2B sendiri, memang perlu sebuah promosi yang tepat. Perlu yang namanya digital marketing efektif melalui berbagai sarana. Salah satunya melalui website, sosial media, marketplace, messenger, dan juga afiliasi, teman-teman. Tuh, nanti kita akan bedah sih afiliasi seperti apa gitu ya, karena yang kita tahu ya kita beli terus barang nyampe, tapi kita mungkin tidak begitu memahami ini kategorinya apa. Kita akan paham kalau suatu saat kita akan bisnis ke sana atau kita bikin bisnis baru kita belajar. Rata-rata sih seperti itu ya. Nah, untuk domain website di sini biasanya perlu ya teman-teman pahami juga ada pendukung utama yang disebut dengan hosting dan domain ya. Untuk website itu kita perlu pahami tentang domain dan hosting. Domain ini nama dari website tersebut atau alamat unik dari website. Misalnya www.kompas.com gitu ya dan sebagainya. Lalu ada www.ikea.co.id. Nah, di sini kita bahas tentang ekstensinya karena ini e-commerce. Jadi kita bahas tentang ekstensi dari website yang cukup beragam. Ekstensi itu misalnya yang berakhiran .com, .org, .co gitu ya, .co ini bukan .org ya, tapi .org ya. .co.id, ID, AUS gitu ya, US ini untuk negara gitu. Nah, untuk yang .com itu apa gitu ya, teman-teman. Kita harus tahu bedanya. Untuk .com ini lebih ke komersial sih. Kategori levelnya itu top level. Biasanya yang domain .com itu harganya lebih mahal gitu ya. Kalau kalian mau coba ngecek itu bisa di Niaga Hoster atau di perusahaan hosting lainnya itu. Nah, untuk registrasi domain ini memang nggak susah sih kalau .com, cuman butuh alamat email, tapi yang lain memang butuh email juga. Terus ini ditujukan yang sifatnya umum, ya bisa toko online, bisa organisasi. Jadi pemilihan ekstensi domain itu kembali ke tujuan dari bisnisnya, kembali ke tujuan dari perusahaannya. Kalau .com itu untuk tujuan yang umum, bisa ke jualan, bisa ke perusahaan, profil gitu, atau hanya sekedar kita punya web untuk apa ya, kalau bukan jualan itu seperti blog ya, kita seperti blog yang memberikan resep di situ, terus kita memberikan kita punya perjalanan foto-foto dan video itu blog, itu bisa. Nah, terus di situ juga nggak dipengaruhi kondisi geografis. .com itu bisa di seluruh dunia ya. Sifatnya ini domain general, bisa dari negara manapun di dunia ini dengan menggunakan ekstensi .com. Kalau ORG, ini biasanya untuk tujuan khusus. Sesuai dengan namanya, pendaftar ini biasanya institusi.org gitu ya. Seperti yang di BKD atau BPD gitu, di Pemda punyanya kementerian, itu rata-rata .org ya. Biasanya organisasi pemerintah, NGO, atau nirlaba. Itu yang ORG. Lalu yang .co atau company ini mengarah ke profil perusahaan sih. Lebih ke bukan berjualan tapi menginformasikan tentang profil perusahaan karena hanya menggambarkan identitas dari perusahaan. Kalau .co.id
biasanya spesifik yang ada di geografis Indonesia itu ya, dengan deskripsinya bahwa berasal dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, kalau mau ngurus .co.id itu lebih murah sih teman-teman. Tapi memang harus ada KTP gitu ya, KTP, juga sertifikat merek kalau memang itu untuk jualan, dan surat pernyataan ya terkait bahwa nama yang kita pilih di website itu belum pernah ada yang pakai, itu yang .co.id. Lalu kalau .id, .aus, .us, dan .jp ini apa? Ini subdomain yang memang menggambarkan entitas negara. Itu ya. Kalau emang ada di negara tertentu ya .jp gitu. .id, tapi jarang ya kalau untuk yang bisnis. Ini biasanya untuk entitas yang perusahaan pemerintah, untuk punya pemerintah ya, bukan perusahaan. .biz ini untuk bisnis ya. Memang nggak populer teman-teman, tapi untuk kepentingan bisnis. .ac.id ini seperti yang kita miliki ya, seperti punya kampus kita tuh .ac.id, karena ini institusi perguruan tinggi, biasanya menggunakan .ac.id. Nah, syaratnya khusus sih kalau bisa punya domain .ac.id ini ya. Biasanya tentang SK pendirian lembaga, teman-teman. Jadi harus ada SK, harus ada surat keterangan dari pemimpin lembaga atau rektornya, gitu kan. Jadi baru bisa mengurus domain .ac.id. Saya pernah punya website juga, belakangnya .com, per 3-4 tahun itu 4 juta gitu ya. Bayarnya 4 tahun sekali, per bulannya harus bayar hosting, komodo hosting, dan sebagainya. Lebih ke blog sih, lebih blog traveling ya. Dan kita harus pelihara juga, terus kita harus linkkan ke berbagai sosial media dan bisa jadi sarana untuk berjualan. Itu ya. Kalau sch.id juga sama, ini untuk sekolah gitu ya, lembaga pendidikan dasar dan menengah, biasanya sekolah SD gitu sampai SMA, itu websitenya belakang domainnya sch.id. Lalu bagaimana dengan .info? .info itu lebih ke website informasi sih, event, berita gitu ya, kayak Kompas, juga BBC gitu ya. Kalau net itu untuk khusus televisi ya, untuk badan organisasi melayanan internet gitu, atau juga domain jaringan televisi itu belakangnya .tv biasanya gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang terkait dengan domain website. Lalu nanti kita juga harus pahami tentang hosting. Hosting itu adalah tempat menyimpan file-file yang ada di website tersebut. Jadi kita letakkan dalam rumah yang nanti bisa diakses secara online. Jadi kalau kalian pernah punya website, biasanya ada bagian kayak ini ya, file manajernya. Kalau di dalam Windows itu di bagian Explorer-nya gitu ya. Di file Explorer-nya itu kita sebut dengan file manager. Nah, di sini kita juga akan temui berbagai fitur file manager gitu ya. Kita bisa lihat directory tentang website, menu interface-nya itu hampir sama kayak Windows Explorer ya, tapi bentuknya remote access. Jadi kalau kita klik di bagian tertentu, nanti di bagian interface depannya dia akan berubah gitu kan. Ada previewnya terlebih dahulu. Nah, kalau pakai Access File Manager ini biasanya ada control panel gitu. Kita istilahnya ada control panel, dan bisa nanti diakses melalui FileZilla gitu kan. Nanti kita mulai bedah ya minggu depan terkait dengan web manajemen seperti apa tuh. Lalu bisa juga dipakai pihak ketiga. Dan ini cPanel ini biasanya tidak hanya kita yang pakai sebagai user, tapi hostingnya atau misalnya yang kita beli domainnya juga bisa akses gitu. Jadi ini sebenarnya hanya beli domain gitu, beli domain. Jadi bukan milik kita, kita punya karena kita bayar ya, bayar jasa. Tapi mereka juga bisa akses sebagai pemilik jasa yang awalnya. Jadi kita hanya beli wadah saja, beli rumah ibaratnya. Kita itu sewa rumah gitu teman-teman. Kita sewa rumah, kita jadi punya sertifikat rumahnya, tetapi tanahnya itu bukan milik kita. Jadi kita numpang di negara tertentu gitu. Nah, itu masih bisa diakses, negara itu bisa akses rumah tersebut ya. Kalau dia mau perbaiki, dia masih bisa akses ke rumah itu. Nah, hanya aja memang beberapa butuh username dan juga password, berbeda sama Windows Explorer, kan tidak perlu pakai username password, hanya masuk ke laptopnya. Kalau file manager, control panel, itu kita harus masukkan username dan password ke hostingnya terlebih dahulu.
Lalu di hosting kita juga harus tahu tentang bandwidth, teman-teman. Ini konsumsi jumlah transfer, data antara server dengan klien. Misalnya server itu yang sebagai kita umpamakan korelasinya adalah pemerintah itu tadi ya, yang menyediakan rumah untuk kita. Nah, rumah inilah domain, lalu kita hostingnya gitu. Nah, di sini perlu kita tahu berapa sih yang mereka miliki bandwidth-nya. Terkadang kembali kebutuhan kalau di situ hanya isinya tulisan sih bandwidth-nya ya nggak perlu banyak gitu ya. Nah, nanti ada sih data di control panel-nya seperti apa statistiknya, berapa disk usage, terus berapa yang sudah dipakai dan sebagainya. Nah, perlu juga kita pahami tentang disk space, ini informasi berapa space atau ruang yang digunakan untuk kita nyimpen data di situ ya. Semakin banyak space biasanya nilai kita bertambah atau speed websitenya itu akan stabil gitu. Kalau misal di space yang dimiliki server itu sedikit ya, ya otomatis karena paket kita yang kita pilih murah ya. Biasanya nanti untuk mengakses itu agak kok lambat, nggak muter-muter terus gitu, mau masuk ke website itu agak kesulitan. Itu biasanya terkait dengan bandwidth dan di space-nya. Gitu ya. Rata-rata sih emang di space yang pada umumnya kalau isinya cuma data itu ya hanya 1 GB aja. Kalau untuk SQL database seperti apa, itu rata-rata digunakan untuk kontrol sistem di cPanel. Database ini punya pengaruh besar ya. Biasanya penambahan di database website itu akan berpengaruh ke SQL database. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang belajar data analis, biasanya sampai ke SQL sama Python. Tapi kita nggak sampai ke Python, hanya sampai ke mungkin lihat sekilas seperti apa sih SQL. Nah, di sini bisa aja database, isinya adalah kumpulan database-database ya. Jadi di dalam file manager itu ada control panel untuk bisa kita melihat database-database kita. Nah, database itu kita pahami bahwa dia dikelola oleh MySQL sendiri. Nah, dia memakan sebuah disk space nanti ya. Nah, bagaimana dengan subdomain? Subdomain itu ya hampir sama ya. Subdomain itu bagian dari domain utama, teman-teman. Nah, untuk promosi digital marketing selain website itu, nah otomatis kalau kita sudah memilih website, kita juga harus sampai pahami ke arah tadi file manager, sampai pahami ke arah SQL dan sebagainya. Ya lumayan agak rumit sih. Tapi kalau kita sudah dipandu dan zaman sekarang zamannya internet ya, bahkan si server hosting domain itu selalu standby mereka 24 jam. Kita bisa chat melalui chat WhatsApp atau di websitenya itu sudah ada gitu ya. Untuk yang lain, promosi digital marketing itu ada sosmed yang seperti kita ketahui, tujuan dari sosial media itu jelas banget, banyak ya. Tapi yang akan kita pelajari ke depan itu hanya Facebook dan Instagram sebagai fokus utama. Untuk yang TikTok, mungkin nanti kita hanya sekilas untuk mengintip seperti apa gitu ya, TikTok Shop Seller itu. Nah, untuk yang Facebook sendiri itu punya tujuan utama teman-teman ya. Tujuan utama untuk sosial media Facebook Ads. Jadi kita lebih ke Ads ya, karena ini kan e-commerce. Jadi kita tidak mainan posting misal postingan galau atau postingan apa yang estetik itu lebih ke estetiknya, lebih ke iklan, nanti kita mainnya seperti itu. Jadi tujuan dari Facebook Ads atau Instagram Ads itu lebih ke meningkatkan kesadaran masyarakat atau konsumen sendiri tentang adanya merek tersebut, adanya eksistensi dari produk yang dijual. Itu brand awareness. Jadi fungsi kita pakai Facebook Ads itu ya biar orang tahu kita punya jualan ini loh, ada loh yang jualan alat pancing gitu ya. Ada loh yang jualan topi untuk olahraga, ada juga yang jualan handphone merek baru. Nah, itu brand awareness. Juga dengan adanya Facebook Ads atau ads yang lain ya, selain Facebook juga bisa, kita jadi bisa menjangkau target yang kita inginkan dari konsumen tersebut. Semakin banyak yang lihat ya semakin bagus berarti ininya orang bilang awareness-nya ya. Lalu ada traffic juga. Di sini kita bisa menggiring orang dengan mengiklan di sosial media untuk masuk ke website supaya bisa melihat seperti apa jualan kita di website, ada pilihan apa aja gitu. Supaya ya mudah nanti mungkin bisa install aplikasi dan chatting melalui Messenger di Facebook tuh. Untuk engagement ini lebih ke meningkatkan jumlah like-nya seberapa yang ada di fanpage. Jadi nanti kita mungkin coba main fanpage dulu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman dipersiapkan laptopnya dalam kondisi yang baik,
Lalu siapkan juga email, mungkin email yang spesial untuk latihan e-commerce. Lalu disiapkan juga untuk akun di Facebook, untuk yang kita coba fanpage jualan, juga kita coba bikin akun Instagram khusus untuk berjualan juga. Lalu ada app install, tujuannya ya untuk melihat jumlah berapa sih yang sudah menginstal aplikasi kalau memang kita menggunakan aplikasi yang kita jual di Google ini ya, Play Store dan juga di App Store misalnya. Nah, kita bisa tahu berapa yang ngunduh, itu nanti ada app install namanya. Lalu berapa juga yang melihat produk kita, itu ada video views-nya, itu ada sistemnya teman-teman. Jadi kita bergerak kemanapun itu sebenarnya sudah terlacak footprint-nya ya. Jejak digital kita tuh sudah bisa diketahui. Bahkan ketika kita cuman main-main di website itu, terus kita ngeklik halaman berapa, atau iseng masukin ke keranjang, itu juga mereka sudah punya CCTV-nya, jadi ada record-nya. Bahkan kita tidak jadi check out pun nanti akan dapat email. Nah, sampai ke arah seperti itu kira-kira ya AI kita di marketing. Sampai ke lead generation tentang informasi penting calon pelanggan user itu apa aja, emailnya, nomor WA, pendekatan bagaimana yang tepat, itu lebih ke lead generation. Bagaimana iklan itu bisa mengetahui profil dari penjual, hingga sampai ke message, conversion, katalog sales, sampai store visit gitu teman-teman. Lalu juga selain itu kita ada marketplace gitu ya, di mana itu hampir sama toko offline, tetapi setidaknya dari satu toko itu banyak banget kumpulan dari toko, itu disebut dengan marketplace. Dan messenger ini yang kalian gunakan sehari-hari seperti WhatsApp, juga Line, BBM, tapi sekarang kan WhatsApp ya, atau yang lainnya. Lalu juga ada yang afiliasi gitu, bisnis afiliasi. Oke. Sampai di sini dulu mungkin materinya ya. Minggu depan kita bahas tentang website management. Ini yang udah mulai masuk ke e-commerce. Jadi di website management ini minggu ke-6, 7, 8 kita masuk ke website management. Nanti di website management kita akan mencoba Facebook ya, dan Google, sorry, ke googling sampean. Google dulu ya, kita Google dulu. Jadi siapkan mungkin nanti teman-teman punya email khusus ya, khusus untuk latihan e-commerce. Kalau masih pakai email yang lama juga nggak apa-apa, silakan, boleh-boleh saja gitu ya. Atau mau pakai email yang lain tidak berkaitan dengan email kampus juga boleh. Saya saran sih tidak ada kaitannya dengan email kampus ya, karena kan ini latihan berjualan, dan kalau bisa dunia jualan itu harus dibedain dengan dunia personal dan dunia pendidikan kita. Jadi jangan dicampur-campurin gitu, supaya suatu saat ketika pelanggan sudah ada, market sudah terbentuk, kita memanage-nya lebih mudah gitu. Oh, ini teman kuliah, oh ini teman keluarga, teman dekat dan keluarga, oh ini pembeli. Jadi dibedain, dunia mereka kan berbeda. Jadi otomatis kita harus kelola dengan baik. Oke, teman, begitu ya kira-kira. Ini ada pertanyaan terakhir, silakan kalian klik tulis jawabannya di kolom chat ya. Mungkin sebut nama, NIM, dan jawaban. Ini pertanyaan dari saya sekaligus merangkum untuk materi hari ini. Menurut kalian mana yang paling efektif ya untuk sebuah poin utama dalam berbisnis online gitu? Mana yang paling efektif untuk berbisnis online atau e-commerce apa, transaksi jualan yang seperti apa sebagai one single point yang pas menurut versi dari kalian masing-masing? Apakah website, apakah sosial media itu, apakah Instagram gitu ya, atau Facebook, atau juga TikTok gitu? Mana yang menurut Anda itu sebagai yang utama gitu? Website yang utama, Instagram yang utama, atau Shopee yang utama gitu? Atau melalui WhatsApp gitu kan, ada ya orang yang aku jualannya cuma lewat WhatsApp, oh aku nggak punya website, aku nggak punya Instagram. Nah berarti kan dia melihat one single point, menurut versi dia yang efektif itu jualan by WhatsApp, ngegrupnya ini ya, sayur sayur di tetangga saya itu pas pandemi. Ayo silakan teman-teman, ini sebagai nilai keaktifan yang bisa memberikan opininya hari ini sebelum kita closing. NIM
nama atau nama dan NIM, habis itu jawabannya. Dan alasannya kenapa? Sebagai one single point jualan atau berbisnis online, itu menurut kalian yang paling tepat, yang utama itu sosmed misal. Bu Instagram, karena menurut saya alasannya apa? Nah, silakan saya tunggu kalian untuk memberikan komentar dan juga opini. Atau mungkin afiliasi. Afiliasi itu kalau ngeklik gitu ya, misal afiliasi itu ya sama, Shopee itu juga bisa afiliasi, ada laku juga afiliasi teman-teman. Jadi kita mau beli itu kita harus lewat link teman dulu supaya bisa dapat promonya. Shopee juga sama gitu ya. Oke, silakan saya tunggu siapa ini yang punya opini dan ingin dapat nilai sebelum UTS. Lumayan gitu ya. NIM dan nama tulis di kolom chat gitu teman-teman. Menurut kalian mana yang paling efektif untuk berjualan online? Apakah website, sosial media, atau marketplace, atau WhatsApp Messenger? Silakan langsung ditulis aja di kolom chatnya. Apakah website, apakah Instagram atau Facebook atau TikTok sebagai sosmed, atau Shopee atau Tokopedia, atau WhatsApp, tempat jualan yang harus diprioritaskan ketika ingin punya bisnis online. Itu ya. Sama kalau pas bikin bisnis plan kemarin, channel marketingnya mau kemana gitu, mau di digital promosikan kemana, Bu IG gitu. WhatsApp aja Bu, soalnya ini kan untuk orang-orang yang sepuh-sepuh ya, jadi banyak grup WhatsApp itu mending lewat situ. Karena ini jualan rumahan ibu saya kok Bu, jual abon, cuman keripik, kentang, terus nanti keripik kering tempe. Bentar lagi nih, mau lebaran ya, bakalan rame grup WhatsApp, teman-teman jualan roti, kue, kering, coklat, itu pasti wow, rame banget tuh bagian Messenger WhatsApp. Luar biasa banget. Mbok ya ada yang jualan apa gitu ya, lewat WhatsApp grup, pasti makanan lah, pasti tuh. Pas pandemi kemarin sayur teman-teman, ikan, sayur, itu rame di grup ya, yang mau pesen nanti berapa kilo ikan kembung, berapa kilo ikan mujair gitu, berapa kilo, sekilo, 1,5. Itu grup di fakultas loh, fakultas kita ada sayur online ya, sebelum ada sayur box ya, sayur box itu kita sudah ada messenger gitu, siapa yang titip ikan kembung berapa kilo gitu, terus nanti titip kerang berapa kilo. Nah, itu kurang lebih ya yang terkait dengan promosi digital marketing. Tanpa sadar ya, tukang sayur di sekeliling kita atau ibu-ibu pasar itu melakukan promosi digital marketing gitu. Kan lumayan tanpa kita harus ketemu orang di pasar, sayurnya udah nyampe ya di tempat COD-an kita gitu. Biasanya COD-an sih nggak bisa langsung di rumah karena kan nggak kerjasama dengan JNT juga ya kalau ibu-ibu di pasar atau yang tukang ikan gitu. Mereka ya hanya masuk di satu tempat kita ngambil ya. Kita COD-an di kampus biasanya. Oke, ini sudah ada yang menjawab untuk Anissa Hasanah Ramadhani. Yang lebih efektif menurut saya saat ini IG Bu dan juga TikTok dibanding website karena Indonesia punya sosmed yang banyak gitu ya. Oh, pengguna sosmed yang banyak. Boleh sih, karena pengguna sosmednya lumayan ya. Masyarakat Indonesia tidak semua melek dengan website, terlebih untuk yang 40-an itu. 40-an menurut saya adalah Messenger. Messenger atau WhatsApp ya. Bapak Ibu kita lebih suka WhatsApp daripada IG atau bahkan mungkin TikTok sekarang. Ibu-ibu banyak yang suka TikTok dengan berbisnis menggunakan kolaborasi IG dan TikTok dan FB. Berarti di sini lebih ke sosmed menurut Anissa. Oke. Kalau menurut Isna, Nur Afifah, sosmed yang utama menurut Isna Facebook ya, karena
banyak yang berjualan di Facebook. Sama, berarti sosmed yang Facebook. Kalau Anissa IG, kalau Ganisa, Hanun IG juga, karena lengkap. Ya, di fitur bagian profesional dashboard, Ganisa dan teman-teman, itu sudah ada SEO optimasinya gitu. Jadi kita bisa lihat nanti seberapa view dari hari ke hari dan like yang akhirnya kita dapatkan. Dan dari situ bisa ambil keputusan ya untuk meningkatkan performa jualannya kita. Itu ya, apalagi ada testimoni dari highlight. Nah, di situ IG menjadi yang utama untuk saat ini menurut Ganisa. Menurut Tayura, Kanya, berbisnis efektif marketplace Shopee ya menurut Tayura, karena platform yang saat ini banyak dipakai di Asia mungkin ya Tayura. Kalau untuk di negara lain saingan Shopee itu Lazada. Teman saya yang di Thailand itu jarang pakai Shopee, ternyata dulu dia seringnya Shopee ya di Indonesia. Ketika dia sekolah di Thailand, Lazada ternyata yang lagi hype gitu. Tapi dulu memang pernah hype sebelum Shopee hype seperti sekarang. Dulu yang moncer itu Lazada duluan ya. Bapak-bapak dulu suka banget tuh beli di Lazada gitu. Nah, dan banyak diskon dan gratis ongkir karena mereka memang bakar uang ya sistemnya. Menurut Tayura marketplace, oke. Menurut Puji Rahayu, oke. Puji bilangnya marketplace juga karena ada khusus berbisnis. Oke, untuk marketplace teman-teman nanti coba mulai mempersiapkan juga karena kita mungkin akan jadi seller gitu ya, mencoba dari dashboard seller dan gimana caranya kita untuk mengkreasikan menjadi star seller itu seperti apa prosesnya. Kita perlu belajar ke arah sana ya. Siapa tahu beneran kita jadi penjual itu tanpa harus melewati proses bisnis plan, tapi memang perlu kompetisi bisnis plan itu supaya kita punya administrasi yang rapi karena namanya juga bisnis kan perlu modal. Dari belajar punya bisnis plan kita bisa bikin proposal pengajuan kredit ya. Dan ini kan kita baru belajar tentang menjualnya yang tepat, gitu, sistem yang tepat untuk menjual. Tetapi untuk membesarkan di belakang kan itu ilmunya yang lain ya, bukan di e-commerce. Untuk Ovi Kartika, pendapat saya yang efektif juga di marketplace. Wow, yang marketplace sudah ada 3 orang loh. Sofia Renata juga. Oh, Sofia masih di medsos TikTok. Ya, saya ngelihat di daerah di luar Jawa, area timur, dan juga di Makassar, Nusa Tenggara, Bali itu ibu-ibunya ya, nggak punya anak 3, punya anak 2, usia 40, 50, udah banyak cucu, bahkan bude saya juga ya udah usia sepuh banget, udah pensiun lama, TikTok mainnya, TikTok shop seller gitu, mainnya di TikTok ya teman-teman. Karena murah ya jualan di TikTok itu juga harganya murah, teman saya juga mulai ini. Coba ayo kita masuk ke sana gitu. Jualannya lumayan banyak orang yang sangat interaktif sekali itu cara jualannya. Menurut Sofia seperti itu, ini sudah dunia baru. Makanya kemarin yang kelas hari Kamis malam itu juga tanya ke saya, Bu, cobain masuk kita belajar ke TikTok Shop Seller karena ini masih blue ocean, masih lautannya biru sekali, tidak seperti Instagram yang sudah merah. Tapi merahnya Instagram itu memang banyak kompetitornya, tetapi di satu sisi memang harus masuk gitu ya. Sedangkan TikTok ini biru, jarang orang mau melirik karena masih apatis dengan joget-jogetnya yang unfaedah ya. Awal muncul TikTok kan seperti itu kesannya, tapi makin ke sini cuan juga gitu TikTok untuk bisa dipakai di bisnis online. Untuk Disa Putri Hapsari masih TikTok dan shop affiliate ya, shop affiliate lumayan kalau ada promo terus kita sharing linknya, terus kita bisa klik, lalu kita bisa belanja free, itu afiliasi ya. Jadi lebih ke nomor 7 untuk promosi yang tepat saat ini. Itu afiliasi, jadi bisa seperti itu jawabannya. Untuk Dea, Atsrifa, juga marketplace, bahkan pilihannya banyak. Friska Saskilia, jawabannya juga, oh sosmed ya, sosmed juga. Parwidia Puput juga jawabannya adalah sosmed gitu.
Tapi sosmednya yang apa ya? Instagram atau Facebook karena dua itu berbeda. Dua kategori itu pun berbeda ya. Punya beda apa istilahnya? Beda sense atau beda karakteristik lah kita bilang. Kalau teman-teman di digital marketing pasti nanti belajar juga tentang karakteristik sosial media. Instagram itu untuk pangsa seperti apa, TikTok seperti apa, terus dia punya fasilitas apa dan disukai oleh anak usia berapa dan konsumen usia berapa gitu ya. Bapak-bapak jarang sih yang TikTok, ibu-ibu sih. Itu ya bapak-bapak itu lebih di Tokopedia, lebih di marketplace, teman-teman. Tapi Instagram juga udah mulai ya. Bapak-bapak cowok itu mulai IG gitu. Tergantung cowok yang gimana juga gitu yang di TikTok. Oke, dia Oktania Rosa juga TikTok juga gitu karena sekarang makin muda. Dianira Rizky juga sosmed ya, TikTok. Tapi juga Bu dari Shopee ke TikTok berarti dari marketplace ke sosmed yang sekarang. Ega Ega Bayu lebih ke TikTok karena ada keranjang kuning untuk berjualan promo menarik. Oke, berarti banyak yang melihat sebagai sosmed sebagai single point itu karena promo ya. Karena promo dan variasi pilihan ya. Oke. Untuk guru single point-nya marketplace masih yang jadi andalan guru sarjana. Mbak Ating memilih Mbak Ting Tias memilih Instagram. Oh ya, sosmed ya. Arifah Nur Rahmawati memilih apa? Sosial media juga. Oke. Rika Ayu website karena bisa di custom. Dari sekian banyak anak yang sudah menjawab sosmed yang paling banyak saya lihat, lalu marketplace yang berikutnya, lalu Rika dari sekian banyak Rika Ayu ini yang jarang jawabannya adalah website. Mungkin sekalian ini sebagai intro, kenapa website itu jarang digunakan di Indonesia karena Indonesia itu pengguna terbesar sosmed ya, bahkan hampir di dunia karena terkenal sekarang ketika sebut nama Indonesia yang terkenal tuh bukan gunung berapi tapi netizen gitu kan yang diketahui orang luar negeri. Jadi dia pengguna internet terutama di bagian sosmednya, otomatis sekalian jualan di situ gitu. Untuk pebisnis pikirnya gitu. Sedangkan untuk website kultur di kita kurang karena website itu interface-nya berat. Terus kebanyakan kita kan ekonominya lemah lembut ya di Indonesia mayoritas, otomatis untuk dari handphone website yang luas dan besar itu kalau dari HP yang rata-rata orang Indonesia kan ya ala kadarnya ya punya, tapi paling menarik kalau tampilannya kan lonjong, memanjang gitu kan loh, pantasnya sosmed ya. Kalau website kan harus dibalik dulu dan dia paling enak pakai laptop gitu. Nah, itu kurang cocok karena kondisi ekonomi ya dan juga gadget atau infrastruktur yang dimiliki konsumen. Itu tadi handphone kebanyakan dibandingkan laptop. Kepemilikan handphone lebih banyak. Itu kembali ke tadi DIS, Digital Interactive Service-nya. Mayoritas konsumen Indonesia paling banyak memiliki gadget itu handphone, jarang yang laptop. Kalaupun punya laptop, jarang dipakai keseharian. Beda dengan konsumen di luar negeri. Kalau teman-teman besok mau main ekspor, mau menjual ke negara Asia yang lain, ke Western misal juga, itu wajib punya website. Karena mereka melihat itu dari internet. Karena melihat detailnya. Itu ya. Melihat detail dari barang yang dijual. Bahkan harus disiapkan messenger yang ada di website. Itu kalau ingin ke luar negeri. Karena budaya di luar negeri itu ketika ingin membeli barang, dia harus sangat detail sekali. Tidak bisa yang hanya lihat rating dan gambar dan testimoni. Tidak cukup. Jadi untuk orang luar negeri, untuk beberapa item, itu yang untuk kultur di beberapa negara geografis tertentu, mereka tidak bisa sekedar diyakinkan dengan bintang 4,9 atau 5 dan gambar dan testimoni. Jadi mereka harus diyakinkan dengan tampilan detail-detail dari spesifikasi produk. Itu yang dimaksud kenapa harus ada one point single lewat website itu ya. Nah, kalau untuk konsumen Indonesia tidak perlu diyakinkan sampai se-effort itu, jadi perlu adanya content creation yang lebih menarik. Oke, gitu ya. Radita Vika
juga IG sama Instagram, Laila, Cita juga sosmed atau IG, Setianingrum juga TikTok hampir sama. Oke, baik, terima kasih jawabannya teman-teman semua. Saya simpulkan, sekalian saya berikan ulasan dan penutup untuk kelas hari ini terkait dengan pervasive content dan juga DIS, di mana one single point efektif yang untuk berjualan online dari versi persepsi teman-teman kebanyakan adalah sosial media, yaitu Instagram ya. Lalu marketplace, yaitu Shopee, dan website tadi. Ada beberapa, 1-2 orang ya website. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita memilih digital marketing platform yang tepat, kita harus perhatikan konsumen kita, sasarannya yang seperti apa karakteristiknya satu. Kedua, tujuan dari perusahaan kita. Ketiga, produk kita apa gitu ya. Jadi kembali lagi, ya, semisal kita nanti kerja di perusahaan furniture, di perusahaan ekspor impor, kita harus pahami visi misinya ini untuk pasar apa. Oh, pasar Eropa, oh pasar di Australia, oh pasar perkebunan di Singapura. Nggak bisa pakai sosial media. Bisa, tetapi bukan one single point. Justru one single point-nya di website. Jual belinya yang utama menerima order dari website. One single point itu artinya ketika kita harus menerima order, itu pintunya lewat mana gitu ya. Nah, kalau di Indonesia masih bisa kita menggunakan Instagram begitu. Nah, rata-rata memang Instagram ya. Kalau mau pesen nanti disuruh DM lalu diarahkan ke link yang pada akhirnya mengarah ke website itu sendiri, masuk ke keranjang ya rata-rata gitu, atau masuk ke Messenger, ke WhatsApp suruh mengisi form tertentu tentang order form. Nanti rata-rata gitu. Kalau nggak ditarik ke website berjualannya, nanti ditarik ke Messenger-nya, biasanya gitu ya. Rata-rata dari sosmed nanti hanya bank antara website atau ke Messenger, langsung ke bagian order processing. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita sudah belajar tentang pervasive content, bagaimana mengkreasikan konten, mengolah, mengelola, mendapatkan ide seperti apa secara sederhananya. Lalu bagaimana sebuah proses pengelolaannya dalam sistem korporat terpadu, ada 2 kubu tadi, bagian servisnya, dari mulai mengkreasi terus membuat packaging berjualannya hingga menciptakan market dan infrastruktur apa yang harus disiapkan. Gitu pada akhirnya kita nanti mendecision making mana yang kita jadikan tombak utama sebagai tempat order untuk para konsumen ini begitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu, teman-teman semua. Kalau ada yang ingin tanya, bisa nanti dilanjutkan di WhatsApp grup ya. Baik, saya tutup dulu kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya.